Perkenalkan, saya Kadek Fajrul Pramada Saudara dengan NIP 925-23185 dari kelas KPLE, dan sekarang saya akan menjelaskan untuk ETS dari KPPL saya. Jadi untuk nomor 1 itu, mengapa perangkat lunak cenderung menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangannya. Jelaskan 2 faktor utama yang menyebabkannya. Ada beberapa faktor yang membuat perangkat lunak jadi lebih kompleks. Di sini saya ada faktor utama itu adalah codebase yang semakin banyak. Tentunya salah satu faktor utama yang menyebabkan perangkat lunak cenderung lebih kompleks itu adalah karena kode dari perangkat lunak itu sendiri yang lebih banyak seiring dengan perkembangan waktunya. Jadi seiring dengan perkembangannya tertentu terdapat beberapa penambahan fitur, perbaikan bug atau refactoring. Hal-hal tersebut pastinya akan menambah jumlah kode dari setiap versi ke versi yang lebih baru. Hal ini menyebabkan kode dari perangkat lunak tersebut semakin membludak dan banyak, dan jika diiringi dengan penambahan kode yang tidak reusable dan tidak efisien, tentunya penambahan kode itu lagi akan semakin banyak. Semakin banyaknya kode, maka semakin banyak pula sesuatu yang harus dimonitor dan dites agar perangkat lunak berjalan seperti sebelumnya dengan penambahan fitur atau hal lain tersebut. Maka dari itu, dengan penambahan waktu untuk melakukan monitoring, testing, dan memahami kode, menyebabkan pengembangan perangkat lunak jadi lebih rumit. Yang kedua, tidak adanya rencana yang terstruktur. Jika tidak adanya rencana yang terstruktur, tentunya pengembangan perangkat lunak yang codebase-nya semakin besar akan lebih rumit lagi. Jika tidak adanya rencana yang terstruktur akan menyebabkan mengembangkan sebuah perangkat lunak yang rumit menjadi kacau dan tidak terorganisir. Hal ini menyebabkan terdapat banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk memikirkan hal apa yang selanjutnya yang harus dilakukan. Ditambah dengan codebase yang rumit, tentunya pemikiran untuk hal apa yang harus dilakukan selanjutnya menjadi lebih rumit juga. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan software usability dan mengapa hal ini penting dalam pengembangan perangkat lunak modern? Jadi software usability itu adalah pengembangan perangkat lunak adalah sebuah konsep di mana kode yang telah dibuat dalam sebuah perangkat lunak atau library bisa digunakan kembali untuk membuat sebuah perangkat lunak baru ataupun untuk menambahkan fitur yang baru dalam perangkat lunak yang sudah ada. Jika dilihat dari sisi perangkat lunak yang ada atau yang saat ini dikembangkan, software usability juga berarti kemampuan kita untuk menggunakan kembali kode dan resource yang sudah dibuat pada perangkat lunak tersebut untuk mengurangi kompleksitas dan banyaknya kode. Hal ini penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dengan menggunakan kembali sebuah komponen atau kode dalam perangkat lunak, kita bisa mengurangi beban kerja untuk membuat sebuah fitur baru dan juga akan membuat perangkat lunak kita menjadi efisien, mengakibatkan proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih cepat dan berkualitas. Nomor 3, apa peran pengujian perangkat lunak? Ada software testing dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Dan sebutkan 2 jenis pengujian yang umum dilakukan. Jadi pengujian dalam perangkat lunak merupakan suatu alur dalam pengembangan perangkat lunak yang dimana software akan dilakukan testing agar software yang dibuat sudah memenuhi standar persyaratan dan berjalan dengan baik. Pengujian meliputi fungsionalitas, kesalahan atau bug, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Sehingga tujuannya adalah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang mungkin ada sebelum perangkat lunak diperkenalkan pada pengguna akhir, ataupun dalam artian itu adalah deployment. 2 jenis pengujian yang paling umum itu ada sebagai berikut. Yang pertama itu adalah unit testing. Unit testing merupakan sebuah pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian unit-unit terkecil dalam sebuah sistem perangkat lunak. Biasanya testing mencakup pengujian function, method, dan class. Unit testing juga merupakan bagian dari functional testing, yang dimana functional testing adalah pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan persyaratan perangkat lunak dan kebutuhan pengguna. Functional testing juga bisa dilakukan dengan selain itu, unit testing juga berada dalam kategori white box testing karena kita melakukan pengujian dalam unit terkecil yang membuat kita perlu menganalisis kode kita. Nah, setelah itu adalah integration testing. Integration testing merupakan sebuah pengujian yang memverifikasi bahwa setiap modul atau service yang berbeda yang dipakai dalam aplikasi dalam aplikasi kita yang dibuat itu sudah bekerja dengan apa yang diharapkan. Contohnya adalah melakukan testing dari aplikasi kita dengan sistem basis data, yang dimana aplikasi dan sistem basis data kita merupakan 2 service yang berbeda. Contohnya adalah aplikasi Node.js dan juga sistem basis data MySQL.
Nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama dari struktur proses perangkat lunak: framework activities, umbrella activities, dan task set. Jadi framework activities adalah sebuah komponen di mana dilakukannya definisi dari software engineering proses seperti komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment-nya. Setelah itu adalah umbrella activities. Umbrella activities adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dalam software development proses untuk membantu menjaga kualitas, progres, perubahan, dan risiko. Bagian-bagian dari umbrella activities antara lain software project tracking, control, risk management, reusability management, document preparation, dan production, dan lain-lainnya. Setelah itu adalah task sets, adalah sebuah aktivitas yang dilakukan yang terdiri dari beberapa koleksi seperti software engineering work task, milestone, dan deliverables yang harus diselesaikan dalam sebuah project software. Nomor 5. Bagaimana manajemen konflik dapat berperan dalam keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak? Dan sebutkan 2 teknik untuk menangani konflik dalam tim pengembangan. Jadi manajemen konflik memiliki peran penting dalam keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak karena dapat membantu menjaga suasana kerja yang positif, meningkatkan kolaborasi, dan memfasilitasi solusi yang inovatif. Terdapat beberapa juga teknik untuk menangani konflik seperti yang pertama itulah yang pasti adalah komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka sangat penting untuk menjaga transparansi antara tim karena setiap anggota harus didorong untuk mengungkapkan pendapat dan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut dan konsekuensi. Hal ini akan mengurangi kesalahpahaman dan mewujudkan tim yang solid. Setelah itu adalah kalau misalnya komunikasi terbuka tidak efektif, kita bisa melakukan mediasi. Mediasi adalah sebuah alternatif dengan menggunakan sebuah mediator, baik itu anggota tim yang netral atau seorang manajer. Mediator dapat memfasilitasi keresahan dari setiap lawan dan menemukan solusi yang terbaik untuk mempersatukan tim dan menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu adalah soal yang terakhir adalah studi kasus. Sebuah perusahaan startup teknologi ingin mengembangkan aplikasi e-commerce yang akan digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Mereka memiliki tim pengembang yang kecil yang berpengalaman, tapi mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam membangun aplikasi berskala besar. Jelaskan tantangan yang dihadapi startup tersebut terkait dengan sifat perangkat lunak, nature of software yang berkembang secara terus-menerus. Bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi tantangan yang mereka hadapi tentunya adalah cara untuk melakukan scalability dan hal lainnya. Dari perangkat lunak yang mereka buat tentunya sesuai dari studi kasus, walaupun tim berpengalaman dalam membuat software, tapi mereka masih belum berpengalaman dalam membuat software yang skalanya sangat besar. Jadi terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan tim, yaitu yang pertama adalah skalabilitas. Aplikasi harus mampu menangani lonjakan pengguna, terutama pada periode tertentu, misalnya saat promo atau hari besar. Reliability, pengguna mengharapkan aplikasi selalu tersedia dan dapat diandalkan. Gangguan dapat menyebabkan kehilangan pendapat dan reputasi. Setelah itu adalah security, karena kita akan buat aplikasi e-commerce, tentunya aplikasi ini akan rentan terhadap ancaman keamanan, seperti serangan cyber atau pencurian data. Hal ini diperburuk dengan sifat perangkat lunak yang akan lebih rumit dan sulit untuk dikontrol jika sudah dalam codebase yang besar dan skala yang besar, karena kita harus melakukan monitoring, testing, dan pemahaman kode yang lebih baik dan efisien. Cara mereka untuk mempersiapkan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan SDLC. Jadi untuk menentukan SDLC sangatlah penting agar rencana dalam pembuatan software bisa lebih terstruktur mengingat skala aplikasi kita yang besar. Jadi aplikasi yang besar direkomendasikan menggunakan metode agile karena mengingat kebutuhan juga bisa berubah-ubah seiring dilakukannya testing dan lainnya. Nah, itu adalah membangun prototype. Sebelum kita juga setelah kita membuat SDLC, sebaiknya kita membuat prototype terlebih dahulu dari awal dari aplikasi untuk mengidentifikasi masalah potensi lebih awal dan mendapatkan umpan balik dari pengguna awal. Mencari mentor, ya, dan akhirnya mencari mentor dengan adanya mentor yang berpengalaman dalam pengembangan aplikasi berskala besar dapat memberikan wawasan dan bimbingan untuk tim yang kurang berpengalaman. Jadi sekian untuk presentasi dari ETS KPPA saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.